Bab 2141. Bab 2141 Neraka menolak saya. Levi selalu memiliki kemampuan untuk mengejutkan orang. Tidak terkecuali saat dia mendekati The Cardinal Hall. Dengan keras mengumumkan kedatangannya sendiri, dia mengejutkan semua orang di sana. Levi. Tidak ada yang bisa mengaku tidak tahu siapa Levi. Bahkan para tetua di The Manifest Court telah meremehkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak berarti dibandingkan dengan Levi. Itulah mengapa ketika suara dan namanya menggelegar di The Cardinal Hall, semua orang terkejut. Bukankah Levi seharusnya sudah mati? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Dia berulang kali dilaporkan meninggal, bukan? Astaga, dia telah menemukan jalannya ke The Cardinal Hall. Dalam sekejap, banyak petarung The Cardinal Hall muncul. Levi telah bertemu beberapa dari mereka selama pertemuan mereka sebelumnya, tetapi itu adalah kentang goreng kecil dari The Cardinal Hall. Kedatangannya telah menarik perhatian bahkan para petarung berpangkat lebih tinggi. Di antara mereka yang bergegas keluar adalah 4 jenderal ilahi. Para jenderal ilahi adalah orang-orang yang mengelola operasi The Cardinal Hall. Ada 12 dari mereka, masing-masing dengan nama kode yang dinamai tanda zodiak. Jadi ada dengan Aries, dengan Taurus, dengan Gemini, dengan Cancer, dengan Leo, dengan Virgo, dengan Libra, dengan Scorpio, dengan Sagittarius, dengan Capricorn, dengan Aquarius, dan dengan Pisces. 12 melapor langsung ke Brigadir Ilahi. 4 orang yang bergegas keluar adalah dengan Gemini, dengan Libra, dengan Sagittarius, dan dengan Aquarius. Levi, bagaimana Anda masih hidup? Bagaimana mungkin? Kupikir kau binasa bersama Lucifer dari Lab of Gods. Pemandangan Levi berdiri tegak dan kuat di depan mereka mengejutkan semua orang. Levi tersenyum nakal dan bercanda, persetan menolakku. Dan kamu, iblis berapi-api. Beraninya kau datang ke sini. Segera, kerumunan dari The Cardinal Hall memperhatikan Cirrus dan mulai meneriakinya. Cirrus bisa bebas hukuman karena The Cardinal Hall menganggap dia terlalu tidak penting untuk mendapatkan perhatian mereka atau mengerahkan tenaga mereka untuk menangkapnya. Namun, kehadirannya membuat mereka kesal, dan mereka melampiaskan kemarahan mereka padanya. Tidak heran dia bisa menemukan tempat ini. Itu karena kamu. Mereka segera menyatukan keduanya dan menyadari bagaimana Levi berhasil menemukan jalannya ke The Cardinal Hall. Cirrus mengepalkan tangannya rat-rat karena marah, dan menatap mereka dengan dingin. Menyadari ketegangan itu, Levi dengan cepat turun tangan dan berkata, "Saya di sini hari ini untuk urusan pribadi saya, jadi tinggalkan orang lain dari ini." Kerumunan mengalihkan perhatian mereka kembali ke Levi dan bertanya, "Ada apa?" "Aku di sini untuk bertemu putriku," Levi menyatakan. Mata Emma berkeliling dengan cemas untuk melihat cucunya, yang sangat dia rindukan. Dengan Libra menolak permintaannya secara langsung dengan mengatakan, "Aula Kardinal berada di luar batas untuk orang luar. Silakan pergi." "Tidak, lokasi kami terekspos, jadi kami tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kita harus menghapus ingatan mereka dan membuat mereka menandatangani perjanjian sebelum mereka pergi. Adapun Fury Demon, bunuh," teriak dengan Gemini sambil menatap tajam ke arah Cirrus. Dia tidak akan membiarkannya bebas hukuman sekarang karena dia menyerahkan dirinya ke tangan mereka. "Apa, aku tidak bisa melihat putriku sendiri?" Levi marah pada gagasan absurd bahwa dia membutuhkan izin mereka untuk melihat gadisnya sendiri. "Saya akan bertemu putri saya hari ini, dengan cara apapun. Adapun Cirrus, dia ikut denganku, jadi siapapun yang mempersulitnya akan menjadi musuhku." Dia dengan dingin membuat pernyataannya saat tatapannya menyapu wajah 4 jenderal ilahi. Cirrus sudah berjanji setia kepada Levi dan akan melayani Erudia di masa depan, jadi tidak mungkin Levi akan membiarkan dia dibunuh di The Cardinal Hall. Kata-katanya membuat marah orang banyak di The Cardinal Hall karena mereka melihatnya sebagai provokasi, tantangan. "Kalau begitu, terlebih lagi kamu tidak akan diizinkan masuk," kata dengan Gemini dengan marah. "Pertama, The Cardinal Hall bukanlah rumahmu, jadi kamu tidak bisa datang dan pergi sesukamu. Kedua, anak Anda adalah rahasia kami, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Terakhir, fakta bahwa kamu berpihak pada Cirrus berarti kamu adalah musuh kami." Dia menambahkan. Yang lain juga mencibir dan memotong. "Ambil saran kami. Hapus ingatanmu dan tinggalkan tempat ini. Demi Forlevia, kami tidak akan mempersulitmu dan ibumu. Untuk yang lainnya, jangan pernah bermimpi untuk keluar dari tempat ini."
Tentukan pilihanmu. Pesan mereka jelas dan sederhana. Levi tidak berhak melihat Forlevia kecuali mereka mengizinkannya untuk bertemu dengannya. Itu membuat Levi marah dan dia mengejek, bagaimana jika aku bersikeras melihatnya hari ini. Bab 2142. Bab 2142 dengan Gemini. Jika seseorang bersikap baik kepada Levi, dia akan membalasnya dengan hormat. Namun, jika ada yang mencoba untuk tidak masuk akal dengan dia akan membalas gayung bersambut. Tidak masalah siapa yang dia hadapi, dan The Cardinal Hall tidak terkecuali. Para petarung dari The Cardinal Hall itu tidak menyangka Levi memiliki arogansi seperti itu untuk meremehkan mereka, jadi mereka sangat marah, terutama 4 Jenderal Ilahi. Siapapun yang menantang The Cardinal Hall tidak akan keluar hidup-hidup. Mati. Dengan Gemini, yang paling cepat marah, segera menyerang Levi dan meluncurkan serangannya. Pukulannya adalah pembuka mata bagi banyak rekan senegaranya. Di dalam area terbatas yang kecil, mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan pukulannya. Namun, hal yang paling mengesankan tentang itu adalah dia mampu mengendalikannya sedemikian rupa sehingga kekuatan ledakannya diarahkan hanya pada target yang dituju dan tidak akan membahayakan siapapun di dekatnya. Itu adalah teknik yang belum pernah dilihat Levi dan Cyrus sebelumnya, dan mereka juga terkesan. Aula Kardinal memang sesuai dengan reputasinya. Mereka memiliki banyak talenta dengan kekuatan superior, namun mereka biasanya tidak menonjolkan diri. Hanya satu pukulan dari dengan Gemini sudah cukup untuk menunjukkan keunggulan The Cardinal Hall. Mata Cyrus hampir melotot keheranan, kagum dengan tampilan keterampilan dan kekuatan yang brilian itu. Gelombang energi yang dipancarkan oleh pukulan itu sangat kuat. Kehebatannya pada saat itu hanyalah permainan anak-anak di mata The Cardinal Hall, apalagi keterampilan amatirnya bertahun-tahun yang lalu. Pukulan dari dengan Gemini itu akan menghancurkannya menjadi bubuk jika mendarat padanya. Dia tidak memiliki kesempatan bertarung sama sekali. Dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu naif di masa lalu untuk berpikir bahwa dia akan mampu berdiri di The Cardinal Hall suatu hari nanti. Di dalam ruang terbatas yang kecil, mereka bertiga merasakan ancaman dari kepalan tangan dengan kekuatan maksimumnya. Kekuatan mengerikan itu begitu kuat hingga rasanya seperti bisa meluluhkan seseorang. Emma, sebagai yang terlemah, paling merasakan mati lemas. Niat dengan Gemini adalah untuk membunuh mereka bertiga dalam satu pukulan. Dia keluar untuk membunuh tanpa belas kasihan. Levi adalah satu-satunya yang masih tenang dan kedinginan. Ledakan. Dia membalas pukulan untuk menerima pukulan dengan Gemini secara langsung. Bang! Ada suara tabrakan yang diredam. Tidak banyak gangguan yang dirasakan oleh orang-orang yang berdiri di sekitar karena kedua pria itu dengan cemerlang mengendalikan pukulan mereka dan mengarahkan kekuatan mereka hanya pada satu sama lain. Levi tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah dia dengan mudah menangkis pukulan dengan Gemini, dan itu benar-benar mengejutkan semua pengamat. Dengan Gemini adalah salah satu jenderal ilahi teratas di antara 12 dalam hal kecakapan, dan dia dikenal kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seseorang bisa begitu saja memblokir serangannya. Ada desas-desus tentang kekuatan dan keterampilan Levi yang luar biasa, dan banyak orang menempatkannya di atas tumpuan dan memujanya. Namun, orang-orang di The Cardinal Hall mendengus mendengar rumor itu dan tidak pernah menganggapnya tinggi. Mereka tidak angkuh, tetapi karena mereka sendiri memiliki reputasi seperti dewa, mereka tidak berpikir manusia seperti Levi dapat memiliki banyak prestasi untuk dibanggakan dibandingkan dengan mereka. Apa yang dinilai sebagai keajaiban oleh rakyat jelata hanyalah sepotong kue bagi mereka. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan Levi. Ketika mereka mendengar orang-orang membandingkan The Cardinal Hall dengan Levi, dengan beberapa bahkan menilai Levi di atas mereka, mereka marah dan diam-diam menaruh dendam padanya. Itulah mengapa ketika Levi tiba di The Cardinal Hall lebih awal, banyak dari mereka diam-diam senang karena akhirnya bisa memberinya pelajaran dan menunjukkan kepada dunia siapa yang benar-benar lebih superior. Ketika Levi mulai meremehkan The Cardinal Hall dalam kemarahannya, mereka bersemangat dan menunggu salah satu jenderal ilahi memukulinya hingga babak belur. Hasilnya di luar imajinasi siapapun. Tidak ada yang mengira Levi akan memblokir serangan dengan Gemini dengan mudah. Mereka merasa tidak bisa dipercaya. Jadi orang biasa bisa menantang petarung seperti dewa di The Cardinal Hall. Kekuatan Levi tidak nyata. Dia mengabaikan begitu banyak petarung hebat dan langsung menghadapi Jenderal Suci. Ini mengejutkan. Wajah keempat Jenderal Dewa memucat karena takjub,
dan dengan Gemini hendak meledakkan atasannya. Baginya, tidak bisa membunuh Levi dengan serangan itu sudah merupakan penghinaan besar. Fakta bahwa Levi berhasil menangkisnya tanpa mengalami cedera sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Dia dibutakan oleh kemarahan dan melolong, pergi ke neraka. Dia harus memamerkan kehebatannya yang sebenarnya dan mendapatkan kembali reputasinya. Levi harus mati. Saya tidak akan pergi sampai saya melihat putri saya. Aku menantangmu untuk menghentikanku. Levi juga marah. Pasal 2143. Bab 2143 tak terkalahkan. Keduanya akan bertengkar, dan jelas itu hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka meninggal. Itu adalah hari yang paling menarik di The Cardinal Hall bagi banyak orang, kesempatan yang sangat langka ketika orang-orang biasa cukup berani untuk menantang salah satu jenderal ilahi. Banyak junior yang memandang dengan Gemini dengan kekaguman di mata mereka, senang akhirnya mereka bisa melihatnya memamerkan keahliannya. Itu diharapkan menjadi bentrokan menggigit kuku dari pertempuran raksasa. Tepat ketika kedua pria itu hendak berperang, sebuah suara terdengar, berkata, biarkan dia masuk. Ledakan. Suara itu membuat dengan Gemini takut, dan dia hampir jatuh ke tanah. Itu Penatua Celia. Dia adalah salah satu yang menakutkan yang tidak ada yang berani menyinggung perasaan. Wajah para jenderal ilahi dan junior lainnya rusak setelah mendengar suaranya juga. Atas perintahnya, jalan dibuka untuk Levi, Emma, dan Cirus untuk lewat, dan mereka memasuki gedung tanpa batasan lebih lanjut. Keinginan Levi dikabulkan, dan dia akhirnya bertemu Forlevia. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya, dan dia tumbuh cukup baik. Dia telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang melamun. Yang paling menarik perhatiannya adalah kekuatannya. Levi bisa merasakan perbedaan besar dalam kekuatan internalnya, yang mengejutkannya. Baik Levi dan Cirus bingung bahwa seorang gadis kecil seperti dia bisa memiliki kebesaran seperti itu. Hasil itu hanya mungkin dengan melestarikan Forlevia, yang memiliki potensi terkuat, dengan sumber daya yang luar biasa dari The Cardinal Hall. Ayah, tuanku berkata ketika aku meninggalkan tempat ini setelah pelatihan, aku tidak akan dikalahkan. Forlevia dengan bangga memberitahu ayahnya. Itu akan menjadi obrolan yang membanggakan bagi kebanyakan orang, tetapi datang dari Forlevia, tidak ada yang meragukan kata-katanya. Ayah, di mana ibu? Bagaimana dengan kakek dan nenek? Mengapa mereka tidak ada di sini? Forlevia bertanya dengan jelas. Meskipun dia adalah gadis kecil yang sangat pengertian dan bijaksana, seperti anak lainnya, dia sangat merindukan keluarganya. Mama sedang sibuk sekarang. Aku akan ikut dengan mereka lain kali. Levi berjanji ketika dia memeluknya erat-erat. Hatinya sakit untuk memikirkan semua penderitaan yang diderita gadis kecilnya yang malang. Pada usia di mana anak-anak lain menghadiri sekolah bermain dan dengan hati-hati menikmati diri mereka sendiri, Forlevia harus menjalani latihan keras yang bahkan orang dewasa merasa sulit untuk menolak. Dia harus membawa lebih banyak beban karena latar belakang keluarganya yang istimewa. Emma menangis untuk cucunya yang menyedihkan, dan mata Levi juga berkaca-kaca. Apakah kamu membenci ayah dan ibu, Evie? Tanya Levi. Forlevia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, tentu saja tidak. Evie tahu ayah dan ibu melakukan pekerjaan penting. Saya ingin tumbuh dewasa dan dapat membantu Anda juga. Jangan khawatir, nenek dan ayah. Evie akan menjadi gadis yang baik. Tolong berjanji padaku kamu akan banyak mengunjungiku karena aku sangat merindukan kalian semua. Levi harus mendongak untuk mencegah air matanya jatuh. Semakin bijaksana gadis kecilnya, semakin hatinya sakit untuknya. Setelah beberapa saat, Master Forlevia keluar untuk bergabung dengan mereka. Salah satunya adalah Elder Celia yang pemarah. Begitu dia muncul, para jenderal dan junior ilahi semua mundur dan menghilang dari pandangan, tidak mengambil risiko untuk membuatnya kesal. Ketika Penatua Celia melihat Levi, dia berkomentar, saya tahu Anda. Jantung Levi berdegup kencang. Dia tahu dia sedang berbicara tentang saat dia bertarung melawan Son dan makhluk energi murni lainnya. Pada saat itu, dia bersembunyi di sudut, diam-diam memantau mereka. Dia baru saja akan turun tangan ketika Penatua Celia tiba. Jadi dia sudah lama menemukan dia ada di sana. Levi diam-diam kagum dengan master yang telah ditugaskan oleh The Cardinal Hall untuk melatih Forlevia. Mereka semua adalah tetua yang sangat mengesankan dan perkasa. Dia bertanya-tanya bagaimana mentornya akan dibandingkan dengan para master Forlevia.
Dia akan senang mengetahui apakah mentornya sekuat mereka, atau satu liga di atas mereka. Kamu tidak terlalu buruk. Namun, Anda tidak dapat membawa Forlevia. Kami akan memutuskan kapan dia bisa meninggalkan tempat ini. Dia dengan arogan menyatakan. Jangan khawatir, aku tidak punya niat untuk membawanya pergi. Ini adalah tempat teraman yang dia bisa, dan aku sangat yakin akan hal itu. Dia tersenyum setuju. Kamu adalah pria yang cerdas, tidak seperti orang bodoh lainnya. Penatua Celia mengangguk setuju dan memberinya pujian. Levi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tembak. Bab 2144. Bab 2144 Jenderal Kardinal Hall. Bisakah kamu membiarkan ibuku tinggal di sini bersama Forlevia? Dia bisa menjaganya dan menemaninya, pintanya. Sungguh kesepian bagi Forlevia untuk tinggal di The Cardinal Hall tanpa keluarganya. Ibunya akan kesepian dan juga dalam bahaya jika ditinggal sendirian. Levi merasa jika Emma bisa tinggal bersama Forlevia, itu akan menjadi pengaturan terbaik untuk keduanya. Tentu, bukan masalah sama sekali. Penatua Celia setuju dengan mudah. Forlevia dan Emma tersenyum lebar, senang dengan pengaturannya. Iya, nenek bisa menemaniku setiap hari. Kuharap Dedi dan Momi bisa tinggal bersama Evie juga, Forlevia cemberut sambil menatap Levi dengan penuh kerinduan. Jadilah gadis yang baik, Evie. Setelah ayah menyelesaikan pekerjaanku, aku akan kembali dan menghabiskan waktu bersamamu. Ibu dan nenekmu yang lain akan ada di sini juga. Dia berjanji. Forlevia langsung memberinya senyum bahagia yang lebar dan berkata, kamu harus menghormati kata-katamu, dan kamu tidak bisa berbohong kepada Evie. Janji. Levi tidak menghabiskan banyak waktu di The Cardinal Hall. Lagi pula, dia bukan salah satu dari mereka, dan tidak pantas baginya untuk berkeliaran di tempat itu. Setelah menghabiskan waktu yang singkat dengan Forlevia, dia berbalik untuk pergi bersama Cirus. Penatua Celia secara pribadi memberikan instruksi bahwa tidak seorang pun boleh menghentikan kedua pria itu pergi. Setelah mereka pergi, para tetua di The Manifest Court berbicara. Dunia akan menuju ke era baru. Anak muda ini akan menyebabkan kegemparan. Begitu orang mengetahui identitasnya, mereka akan panik. Ini akan seru. Aku ingin tahu apakah kita bisa menangani perubahan itu. Petik 2. Anak muda yang mereka bicarakan bukanlah Forlevia tapi Levi. Tak lama setelah itu, dengan Gemini dan 3 jenderal ilahi lainnya dipanggil ke The Manifest Court. Kami harus mempersiapkan diri. Brigadir Surgawi masih dalam pelatihan soliter, dan bahkan kami tidak dapat menemukannya. Kamu harus menunjuk seseorang untuk memimpin The Cardinal Hall. Para tetua di The Manifest Court menjelaskan kepada 4 jenderal ilahi tentang situasinya dan meminta agar mereka menunjuk seseorang untuk memimpin The Cardinal Hall sesegera mungkin. Ditjen Gemini segera menanggapi dengan mengatakan, ketika Brigadir Ilahi tidak ada, kami biasanya memiliki beberapa jenderal ilahi yang dapat menggantikannya. Namun, dengan Leo dan beberapa jenderal ilahi lainnya juga mengikuti pelatihan soliter, jadi kami sedikit kekurangan kandidat untuk saat ini. Padahal saya punya rekomendasi. Mungkin putra Brigadir Surgawi, Jenderal Cardinal Hall, bisa mengisi posisi untuk saat ini. Dia seharusnya berada di utara, di suatu tempat jauh di dalam lapangan es. Minta dia untuk keluar dari pelatihan soliter. Salah satu penatua memerintahkan. Ya, dia seharusnya tinggal di sana selama 30 tahun untuk pelatihan soliternya. Ini adalah 3 tahun untuk targetnya. Petik 2. Suruh dia untuk mempersingkat latihannya dan kembali. Anda membutuhkan orang yang bertanggung jawab. Petik 2. Ya, dicatat. Juga, kumpulkan sebanyak mungkin jenderal dan elit ilahi. Sesuatu yang besar akan terjadi, dan kelangsungan hidup kita akan bergantung pada hasil dari peristiwa itu. Kata-kata para tetua pengadilan manifest membuat takut 4 jenderal ilahi. Mereka bertanya-tanya peristiwa besar apa yang akan terjadi yang membenarkan mobilisasi tenaga kerja yang begitu besar. Sebenarnya The Cardinal Hall tidak sekuat kelihatannya. Selain 4 jenderal ilahi dan segelintir elit, sebagian besar prajurit penting lainnya sedang dalam pelatihan soliter atau hilang dalam aksi dan tidak dapat ditemukan. Pengadilan manifest telah mengambil langkah dramatis yang tidak biasa untuk memerintahkan kembalinya semua pejuang. Levi tidak akan pernah membayangkan kunjungan tunggalnya ke The Cardinal Hall dapat menyebabkan kegemparan seperti itu, dan itu hanyalah puncak gunung es, karena perintah dari The Cardinal Hall akan berdampak pada banyak orang dan rencana lainnya.
Dia sedang dalam perjalanan ke organisasi suci bersama Cirrus, jadi mereka tidak menyadari apa yang terjadi di rumah. Di tempat yang tidak diketahui, masalah juga muncul. Segel suci telah muncul, dan seseorang telah menggunakan teknik terlarang. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak dan menyelesaikannya. Masalah sebenarnya yang diperingatkan oleh mentor Levi sehubungan dengan eksekusi teknik terlarang telah terwujud. Setelah teknik terlarang digunakan, itu akan menarik perhatian orang-orang itu, dan Levi akan menghadapi lebih banyak masalah di depan. Sementara itu, Jester King telah pergi ke kuburan pedesaan di suatu tempat di Rodons of Adrune. Itu adalah tempat yang menakutkan, dan orang bisa merasakan hawa dingin hanya dengan berada di sana meskipun hari itu cerah dan panas. Jester King mulai menggali di kuburan, dan dia telah menggali di area seluas hampir beberapa lapangan sepak bola. Dia masih menggali seolah mencari sesuatu. Bab 2145. Bab 2145 Peti Mati Pembunuh. Itu adalah misi baru yang diberikan Sias kepada Jester King. Dia bergegas ke kuburan segera setelah dia menerima perintah. Setelah pencarian terperinci, dia mengunci lokasi itu dan mulai menggali. Segera, dia telah membalikkan kuburan, tetapi bahkan setelah menggali seluruh area, dia masih tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Karena itu, dia kembali dan menggali lebih dalam ke tanah. Semakin dalam dia pergi, semakin mengerikan tempat itu. Hal yang aneh adalah cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi suram, dan awan yang berkumpul memiliki warna merah yang menakutkan, seperti darah mengalir dari mereka. Selain itu, sering terjadi sambaran petir meskipun tidak hujan. Dalam kepercayaan budaya Erudia, awan merah berdarah yang menghalangi matahari adalah pertanda sial, pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Keyakinan itu ternyata benar karena Jester King tidak berguna. Dia sedang mencari objek pertanda buruk. Setelah menggali hingga kedalaman lebih dari 600 kaki, ia menemukan struktur bawah tanah, istana mini. Suhu di sana sangat rendah, dan siapapun yang memasukinya mungkin akan mati beku. Suasana di istana mini itu menghantui dan berbau darah yang kuat. Gas yang terperangkap di sana mengancam akan meledak dan mencekik setiap makhluk hidup di dekatnya. Tidak ada apapun di istana mini selain peti mati logam. Ada simbol prasejarah aneh yang terukir di peti mati, memberikan tampilan iblis. Meskipun sudah tua, rusak, dan tertutup lapisan debu tebal, itu memancarkan rasa bahaya. Bahkan Jester King memiliki ketakutan dalam dirinya ketika dia melihat peti mati. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum meletakkan tangannya di atasnya. Apa? Dia mengira dia bisa dengan mudah mengangkat peti mati kecil itu, tetapi wajahnya jatuh pada percobaan pertamanya. Peti mati itu sangat berat. Dilihat dari bahan logam peti mati, Jester King siap itu akan berat. Namun, berat sebenarnya setidaknya 10 kali lebih banyak dari yang dia duga. Berat ekstra pasti berasal dari isi peti mati, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Bobotnya tidak normal, dan dia tidak bisa memikirkan item apapun yang dapat berkontribusi pada bobot sebesar itu. Setelah beberapa perjuangan, Jester King akhirnya berhasil menarik peti mati keluar dari lubang yang dalam. Bagaimanapun, dia adalah petarung kelas tertinggi. Ketika dia mengeluarkan peti mati, semua orang yang melihatnya terkejut dan mulai melarikan diri. Semua orang sibuk berlari sehingga tidak ada yang memperhatikan fenomena aneh. Peti mati logam itu memancarkan gas yang dihirup oleh manusia yang tidak curiga. Pada saat yang sama, napas mereka diserap oleh peti mati. Seolah-olah ada pertukaran napas antara manusia dan peti mati. Setelah 1 menit, orang-orang itu mengalami beberapa transformasi. Mereka mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit dan pembuluh darah mereka mulai bermunculan. Mereka semua menutupi wajah mereka dengan tangan dan menggeliat kesakitan. Dalam waktu singkat, wajah pucat mereka berubah menjadi hijau kebiruan dan seperti hantu. Akhirnya, darah mulai keluar dari mata, hidung, dan mulut mereka, dan satu persatu, orang-orang itu pingsan dan mati. Pemandangan yang lebih mengerikan adalah bahwa luka berdarah mulai muncul di tubuh seperti membusuk dari luka bakar korosif. Itu adalah kematian yang menyakitkan, jelek, dan menakutkan, dan tidak ada orang di sekitar yang berhasil lolos tanpa cedera. Bukan hanya manusia, tetapi semua hewan di dekatnya mengalami nasib mengerikan yang sama. Jester King membawa peti mati ke mobilnya, dan saat dia bergerak, setiap makhluk hidup di sepanjang jalan mati.
Itu tidak nyata bahwa dia tidak mengangkat satu jari pun namun berhasil menjadi sangat merusak. Ketika dia mencapai tempat yang ditentukan, dia meletakkan peti mati ke dalam mobil dan melaju menuju pelabuhan. Ketika dia sampai di pelabuhan, dia diam-diam memuat peti mati ke kapal pesiar. Kapal pesiar itu adalah kapal pesiar mewah yang populer, dan ada ribuan tamu internasional di dalamnya. Tidak ada petunjuk kemana Jester King berencana mengirim peti mati itu, tetapi yang paling aneh adalah, dia tidak naik ke kapal pesiar itu sendiri. Semua tamu dan awak kapal tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Bab 2146. Bab 2146 Tindakan lebih misterius Raja Jester. Jester King tidak meninggalkan Rhoduns setelah itu. Sebaliknya, dia pergi ke sebuah kastil tua yang ditinggalkan. Kastil itu terletak di kompleks yang ditumbuhi rumput liar, dan banyak burung gagak bertengger di pohon tandus. Suara gagak yang menusuk membuat seseorang merinding. Saat Jester King melangkah ke kastil yang ditinggalkan, sekawanan kelelawar menyerbu keluar. Pada malam itu, bulan darah menggantung redup di langit malam, dan itu menyerupai bulan sekarat yang berdarah. Adegan itu benar-benar aneh. Tidak butuh waktu lama sebelum Jester King keluar dari kastil. Sekali lagi, dia membawa peti mati logam di bahunya, dan itu tampak persis seperti peti mati lainnya dari kuburan. Jester King pergi ke bandara dengan peti mati kedua tetapi pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, dia melanjutkan ke markas pelatihan yang dijaga oleh banyak pejuang dari klan kuno. Tanpa sepatah kata pun, dia melakukan pembunuhan besar-besaran dan membantai semua orang di sana. Basis pelatihan menampung peti mati logam lainnya. Berbeda dengan dua sebelumnya, yang ketiga memiliki beberapa tabung yang terhubung. Jelas sekali peti mati dan isinya menjadi bahan kajian dan penelitian. Jester King berhasil mengeluarkannya dari basis pelatihan dan mengirimkannya ke Pulau Golden Port Erudia. Itu bukan akhir dari tindakannya yang tidak biasa. Selanjutnya, dia menuju ke ujung utara Adrune, dan tidak ada apa-apa selain ladang es di sana. Jauh di dalam salah satu ladang es, dia kembali menemukan peti mati logam lainnya. Dia membawanya di bahunya dan berjalan pergi. Pada akhirnya, peti mati itu ditinggalkan tepat di tengah kota besar Rhoduns. Setelah dia menyelesaikan tindakan itu, dia tersenyum lebar dan tertawa kecil, semuanya berjalan seperti yang direncanakan Lab Dewa. Mati. Setelah menyelesaikan misi yang dipercayakan Sias kepadanya, dia meninggalkan tempat itu, puas. Selain mereka, tidak ada yang bisa meramalkan bencana apa yang akan ditimbulkan oleh keempat peti mati itu. Kapal pesiar berangkat dari Rhoduns dan berlayar ke selatan menuju Archulea di Nutana. Menjadi kapal pesiar mewah, itu dijadwalkan untuk membuat beberapa pemberhentian di sepanjang jalan dan berlabuh di banyak negara di kawasan ini. Peti mati itu dimuat ke dek kargo, dan suatu hari, beberapa kru masuk untuk melakukan pemeriksaan stok dan pemeliharaan rutin. Begitu mereka memasuki dek kargo, mereka dikejutkan oleh suasana yang menakutkan dan suhu yang sangat rendah di dalam area kargo. Tapi, ini musim panas sekarang. Orang-orang itu bergidik dan bertanya-tanya, tetapi pada akhirnya, mereka tetap melakukan penghitungan stok. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh rendah dari sudut, seperti ada sesuatu yang bergoyang dan bergerak dengan keras. Orang-orang berkumpul untuk mencari dan menemukan suara itu berasal dari peti kayu besar, dan itu bergoyang dari sisi ke sisi. Apa yang ada di dalamnya? Apakah kita memiliki kargo hewan hidup? Peti ini bukan bagian dari kargo kami. Saya tidak ingat pernah melihatnya. Orang-orang menjadi curiga dan khawatir, dan mereka menarik senjata mereka untuk pertahanan. Mari kita buka untuk memeriksa. Salah satu dari mereka perlahan maju untuk mencoba dan membuka peti itu. Kreak. Orang-orang itu melihat peti mati logam setelah membuka peti dan sangat terkejut. Kapan ini dimuat? Apa yang terjadi? Mereka berkeringat dingin, dan salah satu dari mereka dengan takut bertanya, itu baru saja bergerak, kan? Ini, beritahu Kapten segera. Katakan padanya apa yang kita temukan di sini. Orang-orang itu akan meninggalkan geladak ketika mereka merasakan gaya isap yang kuat datang dari peti mati logam. Mereka semua terbang mundur dan ditarik tanpa sadar ke arah peti mati. Plong, plong, plong. Semua 8 dari mereka terjebak ke peti mati, dan mereka mengeluarkan jeritan yang menusuk. Areh!
Tubuh mereka menyusut dengan cepat saat darah mereka mengalir ke peti mati. Pada akhirnya, kedelapan mayat itu jatuh ke tanah, layu dan menyusut seperti mumi, tanpa setetes darah pun tersisa di tubuh mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Peti mati itu bergetar lebih keras, dan simbol-simbol yang terukir di atasnya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan setelah pesta darah. Retakan, peti mati pecah dengan cara yang eksplosif. Bab 2147 Bab 2147 Bencana di mana-mana. Ledakan besar mengguncang kapal pesiar dan hampir terbalik. Para tamu mulai berteriak ketakutan dan berteriak, apa yang terjadi? Kapten dan kru terperanjat oleh turbulensi yang tak terduga. Meskipun mereka berlayar di laut lepas, hari itu adalah hari yang sempurna dengan air yang tenang dan langit yang cerah yang seharusnya tidak mengakibatkan kapal diguncang begitu keras. Masalahnya tampaknya berasal dari dek kargo, dan beberapa awak kami juga terputus dari komunikasi. Turun ke sana untuk memeriksanya. Lusinan awak yang pergi untuk memeriksa dek kargo tidak kembali atau mengirim komunikasi apapun, mengkhawatirkan kapten dan rekan satu tim mereka yang lain. Cepat, tutup dek kargo, teriak kapten berpengalaman. Dia secara naluriah tahu bahwa itu adalah sumber masalahnya dan ingin menutupnya. Dia memimpin sebuah tim ke dek kargo, dan ketika mereka sampai di sana, mereka diliputi oleh bau darah yang menjijikkan. Tepat ketika mereka akan menutup bagian itu sepenuhnya, tiba-tiba, sesuatu keluar. Ah! Kapten dan kru yang ketakutan mengeluarkan jeritan keras seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling mengerikan di bumi. Ah! Itu diikuti oleh jeritan yang lebih menyakitkan. Perbedaannya adalah teriakan sebelumnya karena ketakutan, dan yang terakhir karena kematian. Semua orang yang telah melihat benda di peti mati itu sudah mati. Para tamu masih menunggu di atas agar kru memberitahu mereka tentang gangguan tersebut, tetapi kematian malah menunggu mereka. Hal yang mengerikan muncul di hadapan mereka, menyebabkan mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Namun demikian, tidak ada satu jiwa pun yang bisa melarikan diri darinya, dan setiap makhluk hidup berubah menjadi mumi yang keriput. Kapal pesiar berlayar dalam mode autopilot menuju tujuan berikutnya, sebuah pulau di suatu tempat di Nutana. Di Bandara Internasional di Rhodes, sebuah peti mati muncul di area penanganan kargo. Para pekerja terkejut bahwa mereka tidak dapat memindahkannya, karena sangat berat. Bahkan jika mereka ingin membuangnya, mereka tidak bisa memindahkannya 1 inci pun. Dalam waktu singkat, para pekerja itu ambruk ke lantai, sekali lagi, dalam bentuk yang benar-benar kering. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan mereka yang dikirim ke sana untuk mencari tahu akhirnya mati juga. Bencana dimulai dari satu lokasi dan dengan cepat menyebar seperti api, menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Akhirnya, peti mati logam itu meledak, dan benda mengerikan di dalamnya terlepas. Itu bergegas ke bandara, dan setiap tempat yang dilewatinya menjadi neraka yang hidup. Yang tersisa di kota besar Rhodes meledak tidak lama kemudian. Cerita itu berulang, dan pembantaian berlanjut. Karena berada di pusat kota yang padat penduduk, jumlah korban jauh lebih tinggi. Rhodes tidak tahu apa yang terjadi dan masih mencoba mencari tahu apa penyebab bencana. Tidak ada yang tahu benda apa yang dibawa Jester King kepada mereka. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak membawa apa-apa selain kematian yang mengerikan kemanapun ia pergi. Ketika kapal pesiar berlayar di dekat tujuan berikutnya, para pekerja di sana menunggu di pelabuhan untuk menyambutnya. Mereka kehilangan komunikasi dengan para awak, jadi mereka segera naik ke kapal untuk memeriksa orang-orang yang ada di kapal. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan malapetaka yang menakutkan. Ada mayat kering di mana-mana di kapal pesiar. Namun, itu hanyalah awal dari mimpi buruk mereka. Seorang pekerja yang waspada memiliki firasat dan berteriak kepada rekan-rekannya, lari. Keluar dari sini. Saat berikutnya, aroma kematian yang menakutkan membayangi mereka, dan segera jeritan suci terdengar dari kapal lagi. Akhirnya, benda dari peti mati itu turun dan pergi ke pulau itu. Hasilnya tidak berbeda, dan tidak ada yang berhasil lolos darinya hidup-hidup. Adegan neraka yang hidup diputar ulang di pulau itu, dan banyak orang kehilangan nyawa mereka. Beberapa yang beruntung berhasil melarikan diri dari pulau di kapal pesiar mereka, tidak mengetahui hal yang menakutkan telah bergabung dengan mereka di kapal pesiar mereka juga. Sementara itu, di Pulau Golden Port Erudia, kiriman dari Rhodes telah berlayar di bawah langit pagi yang kelabu. Bab 2148.
Bab 2148 Masalah di Pulau Golden Port. Kargo dimaksudkan untuk keluarga Yohanes, dan orang-orang mereka berada di pelabuhan menerima kiriman. Semua kargo disegel rapat dalam peti, sehingga kapal mencapai Pulau Golden Port dengan selamat. Karena kargo adalah barang berat seperti mineral, batu, dan batu, tidak ada yang curiga ada yang salah meskipun pengirimannya lebih berat dari biasanya. Truk mereka kembali, instruksi diberikan, dan kargo diangkut kembali ke pabrik, tanpa ada yang lebih bijaksana tentang apa yang telah ditambahkan ke pengiriman mereka. Adapun bencana yang terjadi di Rhodes, meskipun ada upaya untuk menyensor berita, negara lain mulai mendengarnya. Setelah meninggalkan The Cardinal Hall, Levi dan Cyrus ingin pergi ke organisasi suci untuk mencari Zoe. Namun, bahkan Cyrus menggelengkan kepalanya dan mengakui bahwa dia tidak tahu di mana organisasi suci berada. Itu sama rahasianya dengan lab dewa, dan dia tidak dapat membantu Levi menemukan jalannya ke mereka. Saya punya ide. Levi tersenyum dan berkata, yang mengejutkan Cyrus. Organisasi suci selalu ingin saya bergabung dengan mereka. Jika berita tentang saya masih hidup sampai ke telinga mereka, mereka pasti akan datang untuk saya, jelasnya. Cyrus mengangguk penuh semangat dan setuju. Iya, itu akan menyelamatkan kita dari kesulitan mencari mereka. Mereka akan datang kepada kita sebagai gantinya. Petik 2. Tugas memberitahu organisasi suci bahwa Levi masih hidup jatuh pada Cyrus. Melalui web gelap, dia menyebarkan berita itu ke organisasi suci dan memberitahu mereka bahwa Levi masih hidup. Dark web adalah hal yang paling menakjubkan yang terjadi, meskipun tidak ada yang tahu siapa di baliknya. Tampaknya memiliki semua informasi yang ingin diketahui siapapun. Yang terpenting, Cyrus bisa menghubungi organisasi suci secara langsung tanpa sepengetahuan pihak ketiga. Maestro, saya telah melakukannya. Namun, saya juga menemukan sesuatu yang aneh terjadi di Rhodes. Makhluk tak dikenal menyerang orang-orang di sana, dan negara itu telah menjadi ladang pembunuhan. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang itu. Yang kita tahu sekarang adalah bahwa para pembunuh itu berasal dari peti mati tua. Cyrus melaporkan. Keingintahuan Levi akan muncul di masa lalu, tetapi setelah apa yang dia alami, tidak ada yang bisa mengejutkannya lagi. Setelah klan kuno muncul kembali, banyak hal yang sebelumnya tak terbayangkan telah terjadi, jadi Levi tidak terlalu khawatir. Yang dia katakan hanyalah, saya harap itu bukan karena saya mengeksekusi teknik terlarang. Dia tahu setelah dia menggunakan teknik terlarang, jalan di depan akan penuh dengan bahaya dan kesulitan. Itu juga alasan mengapa dia terburu-buru mencari Zoe. Dia ingin mengirim semua orang yang dicintainya ke The Cardinal Hall sehingga dia bisa memiliki ketenangan pikiran untuk menghadapi tantangan apapun yang menghadangnya. Klan kuno tahu lebih banyak tentang penyelamat kita daripada aku, karena aku bukan dari era yang sama dengan mereka. Saya tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi satu hal yang pasti, keinginan Anda adalah perintah saya, dan saya akan menyerahkan hidup saya untuk Anda, Maestro. Cyrus bersumpah dengan sungguh-sungguh. Menghargai itu. Sekarang, yang harus saya lakukan adalah menunggu organisasi suci datang untuk saya. Kemana saya harus pergi sementara itu? Mengapa kita tidak pergi ke Pulau Golden Port? Levi mengusulkan. Dia memutuskan Pulau Golden Port adalah tempat yang lebih baik baginya untuk tinggal sambil menunggu organisasi suci, karena itu adalah kota yang lebih tenang. Jika dia tinggal di kota utama Erudia, dia mungkin harus menghadapi masalah yang tidak diinginkan. Di pabrik pengolahan keluarga Hilton, pengiriman batu mineral telah tiba, dan para pekerja sibuk membongkar dan membongkar peti. Setelah pembungkus luar yang disegel dikeluarkan dari peti, suhu di pabrik tiba-tiba turun, dan hawa dingin menyebabkan semua orang bergidik. Tidak ada yang terlalu memikirkan itu dan melanjutkan pembongkaran mereka. Satu persatu, peti kayu luar dibuka paksa untuk mengungkapkan isi kiriman. Semuanya berjalan lancar seperti biasa sampai seseorang berteriak, cepat, datang dan lihatlah. Pekerja itu telah membuka peti untuk mengekspos peti mati logam, mengejutkan semua orang yang bekerja di area yang sama. Mereka segera melaporkan kargo aneh itu kepada manajemen pabrik. Sementara itu, peti mati mulai bergoyang, membingungkan para pekerja. Seseorang menyarankan untuk menghapusnya. Bab 2149. Bab 2149 di luar kendali. Pada saat tim manajemen bergegas ke pabrik, mayat para pekerja sudah berserakan di lantai.
Itu membingungkan bagi mereka karena tidak ada tanda-tanda pertempuran di dalam pabrik, dan para pekerja meninggal dengan kematian yang tidak wajar, tubuh mereka kehabisan darah dan menyusut. Ada peti mati tepat di tengah lantai pabrik, dan itu memperingatkan mereka untuk segera mundur. Menjauh. Ada yang tidak beres dengan peti mati itu. Beritahu Hiltons. Mereka waspada dan cepat, tapi sayangnya, tidak cukup cepat dibandingkan dengan hal yang mengerikan. Mereka menghirup gas yang keluar dari peti mati dan mengalami nasib yang sama seperti korban lainnya. Pabrik pengolahan menjadi neraka hidup terbaru. Merupakan suatu berkah bahwa pabrik itu sangat otomatis dan hanya memiliki sedikit staf, sehingga jumlah korban dapat ditekan seminimal mungkin. Begitu Yohanes dan Sherry menerima peringatan dari tim mereka, mereka segera bergegas ke pabrik. Mereka meninjau rekaman keamanan di lantai pabrik, dan rahang mereka ternganga ketika mereka menyaksikan kejadian aneh itu. Peti mati, itulah penyebabnya. Seketika, mereka mengingat kematian yang tidak biasa di Roduns juga terkait dengan beberapa peti mati logam. Mereka tidak menyangka peti mati serupa akan muncul di Pulau Goldenport. Lihat, kakek, Sherry tiba-tiba berteriak. Dalam rekaman keamanan, mereka dapat dengan jelas melihat peti mati logam itu bergoyang dengan keras, dan ada sesuatu yang berusaha untuk membebaskan diri darinya. Ledakan. Dengan suara ledakan, peti mati itu pecah, dan benda itu lolos darinya. Bas, bas, mendesis. Pada saat genting itu, terdengar suara arus pendek, dan layar menjadi kabur dan bersalju. Jepret, segera menjadi gelap sepenuhnya, meninggalkan Hiltons dengan layar kosong. Oh tidak, ada hubungan pendek di pabrik. Kami belum tahu penyebabnya, itu adalah berita buruk lainnya bagi Hiltons. Sirkuit pendek. Itu pasti karena benda dari peti mati. Itu mungkin mempengaruhi medan listrik atau arus. Ada detail lebih lanjut dari Roduns. Benda apa itu? Yohanes menjadi panik. Tidak ada kabar. Mereka mengunci diri dan bersikeras untuk bungkam tentang insiden tersebut. Yohanes menghela nafas dan dengan cepat mengeluarkan perintah, kumpulkan semua elit di Pulau Goldenport, termasuk Xenotov. Dan membuatnya cepat. Ini akan menjadi bencana besar bagi Pulau Goldenport, dan kita harus menghentikannya. Dalam waktu singkat, semua elit di Pulau Goldenport berkumpul di pabrik pengolahan, siap untuk mempertahankan pulau dari bahaya. Apapun yang ada di peti mati, mereka bertekad untuk mengurungnya di pabrik dan tidak membiarkannya melarikan diri untuk mendatangkan malapetaka di pulau itu. Keluarga Hilton berpengaruh dan dapat dengan cepat mengerahkan semua sumber daya untuk mengevakuasi penduduk di sekitar pabrik. Mereka memastikan tidak ada makhluk hidup, termasuk hewan, tetap berada dalam radius 3 mil dari pabrik. Selanjutnya, mereka harus menangani hal tak dikenal dari peti mati. Mereka telah memberitahu Dragonites dan The Cardinal Hall tentang penampilan peti mati logam, jadi semua pelindung yang berbasis di Pulau Goldenport bergegas untuk membantu Hiltons juga. Dragonites dan The Cardinal Hall sangat prihatin tentang masalah ini. Selain memerintahkan penguncian berita, mereka mengirim petarung terbaik mereka ke Pulau Goldenport juga. Aula Kardinal tidak ragu lagi menampilkan bakat terbaik mereka, jadi mereka mengirim murid terbaik dari 4 Jenderal Dewa ke Pulau Goldenport. Seketika, Pulau Goldenport menjadi pusat aktivitas. Levi dan Cirrus sedang dalam perjalanan ke sana, dan setelah menerima berita tentang keberadaan Levi, organisasi suci juga mengirim 18 malaikat kegelapan mereka ke sana, bertekad untuk membawa Levi kembali bersama mereka. Sejak saat itu, Pulau Goldenport kecil menjadi fokus semua orang. Sementara itu, Jester King tiba kembali di Lab of Gods dan bertemu dengan Sias. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Kami menerima kabar dari 3 titik api. Roduns telah kehilangan kendali atas situasi. Xia bersorak. Bagaimana dengan Pulau Goldenport? Ada kabar dari sana? Raja Jester bertanya. Berita baru saja masuk bahwa Erudia telah mengunci Pulau Goldenport. Saya kira masalah telah dimulai. Kita hanya perlu duduk dan menikmati pertunjukan. Hahaha, Sias menjawab dengan gembira. Bab 2150 mengerikan. Bukankah klan kuno menunjukkan diri mereka? Aku akan melepaskan semua orang dan melihat apa yang terjadi. Sias menyatakan dengan senyum sinis, seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendali. Dia mengenakan jasnya, seperti biasa. Jester King terkekeh dan mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Lucifer? Dia bisa menyelamatkan siapapun yang dia mau. Lucifer akan berevolusi setelah kembali dari kematian.
Sias menjawab dengan seringai. Jester King mengeluh, iya, dia adalah dokter paling menakutkan yang terlibat dalam sebagian besar eksperimen. Sekarang Levi sudah mati, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Sha tersenyum. Iya, mereka hanya melihat sebagian dari kekuatan kita yang sebenarnya. Aku tidak percaya kamu tahu di mana mereka berada. Mereka tidak tahu apa yang mereka lawan. Jester King berseru. Tidak ada yang bisa menghentikan keempat peti mati itu. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya di Pulau Goldenport. Sementara itu, semua pejuang telah berkumpul di sekitar pabrik di Pulau Goldenport, termasuk Xenotov dan yang lainnya. Bagaimanapun, kelangsungan hidup Pulau Goldenport dipertaruhkan. Bencana telah menimpa Roduns, jadi mereka ingin semua orang di Pulau Goldenport selamat. Para pejuang dan pelindung yang dikirim oleh Dragonite dan The Cardinal Hall telah bergabung, jadi itu sudah cukup untuk mempertahankan diri. Yohanes, Xenov, dan tokoh penting lainnya memberi perintah. Beberapa dari kalian harus tetap berjaga-jaga di luar. Beberapa harus masuk. Semuanya, tetap bersama. Jangan menyebar. Kita akan masuk bersama. Di bawah pimpinan Xenotov dan para pejuang lainnya, beberapa ratus orang masuk sementara sisanya berjaga di luar pabrik. Karena ada masalah dengan kabel, seluruh pabrik menjadi gelap dan sunyi. Begitu mereka masuk, bau darah yang tidak diragukan lagi membanjiri indera mereka. Semua orang panik dalam hati, karena lingkungan yang gelap membuat mereka merinding karena suatu alasan. Manusia selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Selain itu, mereka tahu ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Dengan demikian, mereka semua terintimidasi. Keheningan itu memekakkan telinga. Master teknik magis, termasuk Xenotov, mulai membiarkan indera mereka menyebar ke seluruh bangunan. Sayangnya, mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup di pabrik. Ayo lanjutkan. Mereka berbaris di depan dan segera tiba di bagian dalam pabrik, yang dekat dengan tempat peti mati ditempatkan. Perjalanan itu tiba-tiba mulus seolah-olah tidak ada yang berbahaya. Namun, tidak ada yang berani mengecewakan penjaga mereka. Semua orang menahan napas dengan cemas. Bahkan seniman bela diri dan ahli teknik magis berkeringat deras. Awan ketidakpastian menjulang, dan itulah yang benar-benar mengguncang kepercayaan diri mereka. Jika itu bukan sesuatu yang berbahaya, Roduns akan menyingkirkannya daripada menutupnya. Hati-hati, saya percaya itu dekat. Mungkin kita sudah menjadi sasaran. Xenotov mengingatkan, tubuhnya menegang. Tiba-tiba, orang-orang di luar pabrik melihat sesuatu. Lihat, kepala semua orang berputar untuk melihat ke langit. Saat itu hampir fajar, tetapi langit telah berubah menjadi gelap tanpa peringatan. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, tetapi ada bulan merah berdarah di tengah langit. Semua orang ternganga tak percaya. Oh tidak, kita celaka. Hati-hati, sesuatu yang buruk akan datang. Kita perlu memberitahu Dewa Penjudi dan yang lainnya tentang itu. Saat itu, Xenotov memimpin sisanya ke area di mana peti mati itu ditempatkan. Tetap waspada, Xenotov mengingatkan. Takut, ketakutan telah melanda semua orang. Setiap orang yang berada di sekitarnya merinding ketika suhu turun tajam. Bersambung.